Jejak Islam, saat ini saya sedang berada di daerah Serpong, Tangerang Selatan. Dan tidak jauh dari Taman Kota 2 BSD, menuju ke sebuah madrasah yang setingkat dengan SMA. Masya Allah, tempat sekitarnya asri, tertata rapi, rindang, dan banyak sekali taman yang tertata dan bangunan-bangunan yang tertata rapi. Nah, saya lagi mengunjungi sebuah madrasah yang terbaik pertama di Indonesia berdasarkan nilai UTBK 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Senang sekali saya dengan Mugi Zainal kembali hadir kita di Jejak Islam kali ini. Ya, pemirsa Jejak Islam dimanapun berada, kali ini Jejak Islam tayangannya agak berbeda nih. Tahu nggak sekarang saya lagi berada di mana? Saya sekarang lagi berada di daerah Serpong, Tangerang Selatan. Dan hari ini saya ingin meliput salah satu madrasah aliyah negeri yang terbaik dan unggulan, serta madrasah aliyah negeri yang terbaik untuk peringkat UTBK nomor 1 di Indonesia, Masya Allah. Dan kita ingin menelusuri bagaimana madrasah ini bisa menjadi sekolah unggulan, favorit, dan menjadi terbaik pertama di Indonesia untuk UTBK di 2022. Dan yang pasti madrasah ini tidak hanya menguasai dari sains, ilmu, dan teknologi, tapi menanamkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan siap mengaktualisasikan para alumninya untuk menerapkan langsung ilmu-ilmunya di masyarakat. Masya Allah. Dan pengen tahu kan lebih detail? Kita ingin tahu sejarahnya, bagaimana sekolah ini bisa berprestasi, dan fasilitas apa saja, dan bagaimana bisa unggul. Untuk itu, yuk ikuti perjalanan saya di Jejak Islam kali ini. MAN IC Serpong berdiri atas gagasan Presiden ketiga Republik Indonesia, Bapak B.J. Habibie. Saat pendirian sekolah ini, Bapak B.J. Habibie menjabat sebagai Kepala BPPT sekaligus Menteri Riset dan Teknologi. Sehingga tak salah kiranya bahwa lokasi didirikan MAN Insan Cendekia berdekatan dengan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dikenal dengan Puspitek yang berlokasi di Tangerang Selatan. Ya, pemirsa, Masya Allah ya, saya sedang berada di Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia yang ada di Serpong. Dan terkenal ya dengan sebutan MAN IC Serpong. Dan Masya Allahnya pemirsa, ternyata MAN IC Serpong ini pendirinya adalah Bapak Profesor Dr. Engineer B.J. Habibie. Wow, tokoh idola juga buat saya beliau ya. Nah, kita ingin banget mengetahui bagaimana sejarah dari MAN IC Serpong, sehingga menjadi juga sekolah unggulan yang pertama di Indonesia. Jadi kita ingin menggali ya bagaimana sejarah dan lain sebagainya tentang MAN IC bersama narasumber yang ada di dalam. Oke, jangan kemana-mana ya, terus bersama kita di Jejak Islam. Madrasah Aliyah Negeri MAN Insan Cendekia dikenal juga dengan nama MAN IC atau Incen. Adalah madrasah aliyah negeri setingkat sekolah menengah atas berasrama yang dibina oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Assalamualaikum. Oh, ini perpustakaannya ya Bu ya, Insya Allah. Kebetulan sudah ada beliau, kita ke Bu Feni ya, yang nanti akan jadi narasumber kita ya. sudah ada narasumber kami. Bu Rina. Ya, Assalamualaikum Bu Feni. Waalaikumsalam. Ya, pengen banyak nih bertanya-tanya juga dengan Bu Feni Oke, ya. monggo. Ya, makasih ya Bu Rina. Bapak Ya. bisa saya tinggal ya Ibu ya? Ya. Dengan Bu Mugi. Makasih Bu Ya. Rina. Makasih banyak ya Bu Rina. Aduh, ya. Ya.
Wah, lagi baca-baca buku ya Bu Feni ya? Iya, Masya Allah. alhamdulillah ada kesempatan baca buku juga Iya. hari ini. Tadi kan saya juga udah banyak membahas tentang sejarah dan historinya dari Man Ice ini ya Bu Feni. Man Insan Cendekia, Iya, Man Insan iya. Cendekia yang di Serpong ini. Nah, ini kan sekolah unggulan ini. Untuk proses belajar mengajar nih Bu yang ingin saya tanya nih. Bagaimana sih Bu Feni proses belajar mengajar yang ada diterapkan di madrasah ini Bu? Oke, untuk proses belajar mengajar di kami ini ada dua hal yang perlu kita sama-sama ketahui dulu ya. Iya, Karena iya. gini, saya mungkin menceritakan dari visinya dulu kali Iya, ya. boleh, Nah, boleh. karena visinya adalah mewujudkan insan-insan atau mewujudkan lulusan Man Insan Cendekia untuk bisa memahami atau menerapkan ilmu iman dan takwanya, juga menguasai ilmu pengetahuan dan teknologinya gitu. Jadi, nah selain dua hal tersebut, selain impaknya mantap, ipteknya mantap, anak-anak kami ini juga harus dilatih bagaimana mengaplikasikannya nanti atau mengaktualisasikannya ke dalam kehidupan bermasyarakat setelah iya. lulus dari sini. Nah, Iya. mereka kan akan menjadi mahasiswa, kemudian Betul. mereka akan bekerja. Nah, maka dalam proses pembelajaran dua hal ini ada. Jadi pembelajaran imtak yang biasanya dilakukan pada saat maghrib sampai isya, kemudian pembelajaran pagi sampai siang itu. Jadi kurikulumnya tetap kami mengikuti kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah gitu. Jadi proses belajarnya sih sebenarnya hampir sama dengan yang lain, tapi kita punya stressing tersendiri di dalam pembinaan akhlak dari anak-anak itu sendiri. Gitu. Bu, berhubungan juga nih dengan proses belajar mengajar ya. Biasanya nih kalau setiap hari itu masuknya dari jam berapa sampai jam berapa Ibu anak-anak kalau Ya, belajar? kalau mulai dari subuh ya kami. Dari ini. subuh Iya, ya? dari subuh mereka harus sholat berjamaah di Iya, masjid. Itu dari tahun pertama tuh sudah memang udah begitu. terbiasa juga Sudah dari terbiasa. subuh mereka sholat Subuh berjamaah sholat ya Bu ya? berjamaah, kemudian mereka selesai kurang lebih jam 5:15 lah ya. Iya. Kemudian mereka ke asrama lagi untuk mandi dan sebagainya, baru mereka datang ke sekolah itu sebelumnya mereka akan kembali lagi ke masjid, bisa untuk sholat duha atau ada tausiah sampai menjelang jam 7. Setelah jam 7 baru mereka ke dalam ruang kelas, ya mereka belajar di kelas itu sampai istirahat jam 12 sampai jam 11.45 sih sebenarnya, sampai 12.45 mereka istirahat, kemudian masuk kembali sampai ada yang jam 15 atau sampai 15.45. Nah, setelah itu mereka akan istirahat kembali di asrama atau mereka punya kegiatan yang lain silakan. Ada yang mungkin ikut tambahan pembelajaran, ada yang ikut ekskul, atau kelas 12 itu biasanya kita program untuk bimbingan belajar, untuk persiapan perguruan tinggi. Kemudian setelah maghrib, mereka maghrib kembali lagi ke masjid dan mereka belajar lagi ilmu-ilmu agamanya, belajar di situ gitu. Masya Allah, jadi benar-benar seimbang ya Bu ya, ilmu alhamdulillah. pengetahuan, teknologi, kemudian juga iman takwanya juga diperdalam, Iya, gitu ya, Masya Allah banget ya Bu ya. Iya. Iya, Bu, Man Ice ini juga Masya Allah ya, banyak sekali ya menjuara di Olimpiade Sains ya. Iya. Ini bagaimana sih Bu mempersiapkan itu semua dan prosesnya? Jadi banyak ingin tahu nih Oke. tips dan kiatnya sehingga anak-anak semua berprestasi di sini itu bagaimana ya Bu Feni? Untuk mencari anak yang bisa ke Olimpiade mentas sampai ke internasional itu sebenarnya seperti mencari jarum di antara serakan ini ya, jerami gitu ya. Kami juga melakukan hal tersebut. Jadi berserata. Jadi ketika mereka masuk kelas 10, kemudian kami membuka pendaftaran, kemudian kita akan seleksi anaknya, dan seleksinya itu tidak satu kali. Jadi dari seleksi pertama, yang lolos seleksi pertama masuk ke tahap kedua, kemudian mereka diseleksi lagi sampai tahap ketiga, sampai akhirnya
ada anak yang terseleksi untuk bisa mengikuti olimpiade di tingkat kota. Sekarang namanya kompetensi sains nasional. Nah, bagaimana proses pembinaannya? Ya tentunya kami dari guru-guru yang berkaitan mata pelajarannya ini akan memberikan suatu pembelajaran pengayaan buat mereka gitu ya. Kemudian apa-apa saja kurikulumnya seperti apa yang harus mereka pelajari, kita berikan suatu gambaran terhadap mereka. Bagi yang tertarik, insya Allah mereka akan lanjut. Tapi bagi yang tidak tertarik, mereka akan gugur di tengah jalan biasanya. Nah, pembinaan itu memang cukup ketat, jadi kami melihat kedisiplinan mereka juga, bagaimana menalar mereka, bagaimana mereka mengerjakan kasus-kasus atau soal-soal yang diberikan. Nah, itu akan kami lihat juga selain dari tes yang dilakukan gitu. Masya Allah. Jadi Bu, ini nanti kita mau bincang-bincang lagi banyak-banyak lagi yang tentang yang lainnya nih, biar lebih banyak yang tahu nih tentang MAN IC tersebut ya. Dan pemirsa Jejak Islam dimanapun berada ya, menarik sekali ya perbincangan dengan Ibu Feni. Jadi banyak tahu nih kita tentang MAN IC. Untuk itu tetap bersama kami di Jejak Islam. Nah, pemirsa Jejak Islam, tadi kan sudah berbicara banyak nih dengan pengajar yang ada di MAN Insan Cendekia Serpong. Nah, saya ingin lebih banyak tahu juga ya tentang sejarah dan lain sebagainya tentang MAN Insan Cendekia Serpong ini bersama kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya kan ada di sana ruangannya. Nah, kita menuju ke sana ya. Yuk ikuti perjalanan saya menuju ke tempat kepala sekolahnya MAN Insan Cendekia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu langsung nih dengan kepala sekolah dari MAN Insan Cendekia Serpong. Ya, apa kabarnya nih Pak Basit? Alhamdulillah Ibu, kabar baik. Pak, tadi kan sudah berbincang nih ya saya dengan Ibu Feni ya di perpustakaan juga tadi, dan ada beberapa yang sudah dibahas nih Pak Basit. Tapi hari ini saya ingin berbicara lagi mengenai membahas tentang sejarahnya ini, Pak Basit. Ya, siap nih Pak Basit ya? Siap, insyaallah. Siap selalu ya, bismillah. Ya, Pak, MAN Insan Cendekia ini kan banyak yang sudah kenal. Dan salah satu sekolah unggulan terbaik di Indonesia ya Pak ya. Nah, ingin tahu juga nih sejarah. Ini berdirinya nih dulu prosesnya seperti apa ya Pak Basit? Ya, silakan Pak Basit. Oke, terima kasih. Ya. MAN Insan Cendekia Serpong berdiri tahun 1996. 96. Diinisiasi oleh BPPT di bawah naungan Kemristek ya. Menristek kalau dulu. Menristek ya. Dulu Pak Menterinya adalah tentu mantan Presiden kita almarhum. Kami menyebutnya almarhum Yang Habibie. Profesor Dr. Engineer Habibie. Ya, bagi kami orang-orang Insan Cendekia memanggil beliau adalah Yang Habibie. Insya Allah, jadi sebutan khusus ya? Ya, jadi 96 didirikan melalui BPPT, kemudian berproses dalam perjalanannya, kemudian beralih ke Kementerian Agama. Saat ini berarti di bawah naungan Departemen Agama? Ya, saat ini di bawah naungan Kementerian Agama. Kementerian Agama ya, iya. Pak Basit, untuk di MAN IC sendiri cabang ada berapa ya Pak? Apa cukup di sini? Kita bukan cabang ya, karena kita kan negeri. Jika negeri maka itu berdiri sendiri sebenarnya. Tetapi Kementerian Agama tentu karena MAN Insan Cendekia Serpong ini yang pertama, maka memang hampir semua MAN Insan Cendekia lainnya pasti berkiblat ke kami. Ya. Hari ini ada di 24 provinsi. 24 provinsi. Di antaranya ada di mana saja ya Pak Basit? Ya, Papua ada. Papua ada? Ya, ada di Sorong, Papua Barat. Iya. Aceh ada. Aceh juga ada. Ada di Aceh Timur. Kemudian Maluku Utara ada. Maluku Utara ada juga. Sulawesi hampir di semua provinsi di Sulawesi ada. Masya Allah. Kalimantan tinggal Kalimantan Utara yang belum ada. Sumatera itu semua provinsi Sumatera ada. Ya? Masya Allah. Nah, untuk visinya MAN IC sendiri itu apa nih Pak Basit? Ya, visi MAN Insan Cendekia Serpong terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dalam keimanan dan ketakwaan, dan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengaktualisasikan ke dalam masyarakat.
Iya, mantap banget ya. Oh iya. Tadi aja begitu masuk nih, ya, masuk Ah. di sekolah udah ada motonya terpampang di apa tuh di gerbang. Ya. Iya, tadi motonya bagus banget itu. Kampus Prestasi. berprestasi, mandiri dan Islami. Dan itu selalu langsung ngelihatnya dan tertanam ya, Ya. Pak Basit ya. Ya, Pak Basit kan Man IC ini juga kan banyak sekali prestasi yang udah diraih juga ya, prestasinya banyak sekali. Nah ini bagaimana ya cara anak-anak di sini dilatih, dididik gitu Pak? Dan apa sih yang membedakan Man IC ini dengan yang lain? Ya, Man Insan Cendekia punya kultur, terutama kultur akademik yang sudah sangat kuat Iya, iya. dalam proses kegiatan belajar mengajar. Iya. Sehingga ketika siswa masuk ke Man Insan Cendekia, maka mereka memang langsung berproses, langsung Iya. beradaptasi terhadap kultur yang memang sudah kami bangun dari tahun 1996. Sehingga melahirkan kalau ya sekarang ketika kita tahu bahwa kami menjadi sekolah terbaik di Indonesia ya, Iya. karena memang kultur yang dimiliki sudah sangat kuat. Nah, apa yang membedakan dengan madrasah lain? Yang pasti memang kami pasti berbeda. Satu, kami boarding full, artinya semua siswa harus tinggal di asrama. Yang kedua, kami menerima siswa dibatasi Iya. setiap tahun. Jadi nggak gampang loh masuk ke sini. Ya begitulah. Iya, Pak, ya. ya. Iya. Karena memang dengan jumlah siswa yang dibatasi, ya, pasti akhirnya orang berkompetisi agar bisa masuk ke Man Insan Cendekia. Dan yang ketiga sistem ya, kultur yang terbangun itu memang karena sistem yang kuat. Dari dulu sistem itu dijalankan oleh kami dan menjadi kultur pada akhirnya. Ya, tentunya kan prestasi itu juga pasti didukung dengan fasilitas nih, Oke. Pak Basit ya. Saya lihat juga nih fasilitasnya lengkap sekali nih. Tapi bisa diceritakan dengan pemirsa Jejak Islam ya Pak Basit, fasilitas Oke. apa aja sih yang ada di Man Insan Cendekia Serpong? Sarana prasarana sebuah madrasah atau fasilitas kita sebut, kalau memang ingin agar output dan outcome siswanya memenuhi target yang diharapkan, maka memang harus lengkap tentunya. Betul. Di Man Insan Cendekia karena boarding school, maka paling utama pasti asrama. Asrama dengan fasilitas asrama yang kamarnya diisi hanya oleh 4 siswa setiap kamar dan kamar mandi ada di dalam. Dan itu di semua kamar siswa kami. Kemudian tentu setelah asrama adalah gedung pendidikan. Gedung pendidikan adalah di mana tempat anak-anak kami beraktivitas dalam kegiatan belajar mengajar. Yang berikutnya ada masjid tentu, karena kita boarding school, karena kita sekolah ya berbasis agama Islam, maka tentu masjid menjadi sarana utama. Karena di sanalah tentu anak kami mengeksplor diri dalam kegiatan-kegiatan keislaman. Kemudian kita punya gedung laboratorium sains dan olimpiade. Nah, ini yang tentu yang menjadi juga memang target kami di Man Insan Cendekia, sehingga kami punya fasilitas itu. Tentu juga kita punya perpustakaan madrasah yang insya Allah sangat representatif lah untuk ukuran madrasah maupun juga sekolah. Kemudian kita punya fasilitas olahraga. Kita ada namanya gedung untuk belajar di malam hari. Kita namanya punya gedung pusat belajar siswa. Kita menyebutnya gedung CSA. Jadi di sana setiap malam hari anak belajar mandiri, kita punya tempat khusus. Ada kantin, tempat aktivitas makan anak-anak sehari-hari. Kemudian juga ada gedung-gedung lainnya yang merupakan penunjang utama dalam sebuah boarding school, termasuk di dalamnya adalah sarana olahraga. Iya. Nah, ini Pak Basit ada juga nih yang menitipkan pertanyaan nih kepada saya. Kayaknya kan sekolah ini kan juga banyak nih orang tua ya yang berniat nih pengen dong anak saya masuk ke Man IC gitu loh gitu ya. Nah, ini bagaimana cara proses masuk ke Man Insan Cendekia ini? Ya, setiap tahun kita pasti melaksanakan proses penerimaan siswa baru. Iya. Dimulai di bulan Januari, kemudian nanti seleksinya di sekitar akhir Februari. Prosesnya tentu berpedoman kepada Juknis yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi rekrutmen siswa Man Insan Cendekia itu dikelola langsung oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi bukan dari sekolah ya? Bukan. Baik. Itu jumlah rata-rata
Yang daftar banyak ya? Yang daftar setiap tahun di kisaran 3.000 sampai 3.500. Nah, yang diterima? 140. Masya Allah. Ya udah bayangin sendiri deh. Ya. Ya, jadi nggak banyak yang bisa terima. Ya. Itu pasti udah seleksi unggulan ya. Ya. Pak Basit menarik sekali nih, banyak informasi yang dia dapat ya. Tapi kita pengen juga nih ngelihat sekolah, tempat belajar siswanya ya Pak Basit ya. Oke, siap. Ayo. Iya. Dan pemirsa, jangan kemana-mana ya. Kami akan melihat-lihat sambil berdiskusi lagi, berbicara lagi, nanti berbincang, mengetahui lebih banyak lagi tentang Man Ice bersama kepala sekolahnya yaitu Bapak Abdul Basit. Man Insan Cendekia Serpong menerapkan prinsip pencapaian tertinggi dan mendalam dan terpenting pada keseimbangan antara penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan iman dan takwa. Wah, ini kita sudah berada di gedung apa nih Pak Basit? Ini gedung pendidikan, Bu. Gedung pendidikan ya. Ya, tempat anak kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan tentu tadi melahirkan anak-anak yang berprestasi ya ini. Inilah gedung pendidikan. Ini tempatnya ya. Wah, ini Masya Allah nih Pak Basit, ini tulisan asli ya ini dari Bapak B.J. Habibie. Ya, ketika beliau berkunjung ke sini, inilah tulisan asli Eyang Habibie. Dan ini kan pesan buat kami, keluarga besar Man Insan Cendekia. Masya Allah. Iya, baik Pak Basit. Tadi ada lagi yang mau saya tanya nih, ya tentang sekolah Man Insan Cendekia ini. Untuk prestasi nih, tadi kan saya lihat tuh piala banyak banget ya. Nah ini bidang apa saja nih Pak prestasi-prestasi yang sudah dicapai dari Man Insan Cendekia? Ya, fokus kami kan di akademik, Bu. Ya. Jadi memang kalau ditanya prestasi apa saja, pasti prestasi kami selalu akademik. Maka target kami perguruan tinggi negeri terbaik atau favorit, olimpiade. Kemudian juga secara kelembagaan, 2 tahun ini kami juga mendapatkan beberapa prestasi yang menurut kami cukup luar biasa. Satu, kami mendapatkan anugerah dari Kementerian Kemenpan RB. Itu adalah sebagai satuan kerja yang wilayah bebas dari korupsi. Yang kedua, terakhir 2022, kami mendapatkan penghargaan dari Perpustakaan Nasional Masya Allah. sebagai sekolah rujukan untuk akreditasi perpustakaan. Dan satu-satunya sekolah dan madrasah se-Indonesia. Masya Allah ya. Nah Pak, untuk yang akan datang nih target yang ingin dicapai oleh Man Ice sendiri, apa sih Pak target yang akan dicapai lagi? Ya, next ada mimpi kami bahwa anak-anak kami tidak hanya tembus di perguruan tinggi negeri favorit di Indonesia, juga internasional. Hari ini ada, tetapi memang belum signifikan. Next kami punya target di tahun-tahun yang akan datang, siswa-siswi kami itu bisa kuliah di perguruan tinggi favorit di luar negeri. Masya Allah. Dan ini udah berapa persen ya? 95% ya untuk masuk ke berbagai perguruan tinggi favorit yang ada di Indonesia ya. Ini prestasi yang sangat luar biasa loh Pak Basit ya. Ya Pak Basit, terima kasih banyak loh Pak Basit udah nemanin saya di Jejak Islam kali ini. Dan ada yang ingin disampaikan dengan Jejak Islam ini untuk pemirsanya, Pak Basit silakan. Ya, saya kira Jejak Islami tontonan yang sangat menarik buat kita semua. Bagaimana kita bisa melihat perjalanan tentu sejarah-sejarah di berbagai tempat di Indonesia. Ya, termasuknya ada salah satunya di Man Insan Cendekia yang ada di Serpong ini. Ya, makasih banyak ya Pak Basit. Saya mau melihat-lihat lagi yang lain mumpung saya berada di sini. Jadi saya tidak ingin ingin banget memanfaatkan waktu yang kesempatan yang ada di sini. Oke. Terima kasih banyak Pak Basit. Sama-sama. Yuk, mari. Ya, Masya Allah pemirsa, tadi kita sudah melihat langsung ya, sudah mengikuti perjalanan kita di Jejak Islam kali ini, melihat langsung Man Insan Cendekia yang ada di Serpong. Jadi wajar kalau sekolah ini menjadi sekolah unggulan ya, sekolah yang menjadikan contoh yang terbaik untuk di Indonesia, di mana kita bisa melihat tadi pembelajarannya yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi ya, dan bibit-bibit unggul yang ada karena mereka juga menanamkan yang dalam bagaimana keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengutip tulisan dari Bapak B.J. Habibie bahwa ketentraman dan kesejahteraan suatu bangsa itu akan bisa dicapai sepanjang masa dengan adanya sumber daya manusia yang unggul dan terbaik. Dan pasti menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan menanamkan keimanan dan ketakwaan yang tinggi.
Profesor Dr. Engineer B.J. Habibie. Masya Allah. Saya Mugi Zainal beserta semua kru yang bertugas undur diri. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.